Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala aydan laisu sawaa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mustafa Muhammad wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma' muhibbih. Wa huwa alladhi yaqul inna hadzal qur'an ma'dubatullahi ta'ala faqbalu min ma'dubatihi mastata'tum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Kaifa halukum ikhwan? Taib, bada'na al-usbu' al-madi fi lamhati al-qira'at as-sab'ah wa takallamna anna al-Qur'an nastati' an nafhamaha aw an nafhamuhu bi ilmil qiraat lafzan wal ma'na bi jami'il ulum misli tafsir wal fiqh wal hadith wa ghairu dhalik. Sahih? Wasalna huna sah? Taib, al-yawm insyaallah sanas'alukum marratan ukhra. Boros mana? Taib, khair. Kemarin kita sudah membahas tentang ilmu qiraat. Ilmu qiraat ini adalah tatanan ilmu tertinggi dalam memahami lafaz-lafaz Al-Quran. Sebuah disiplin ilmu yang sangat luas pembahasannya, namun sedikit sekali yang berminat untuk membahasnya. Banyak faktor, salah satunya adalah karena jenjang yang dibutuhkan sangat lama sekali dan membutuhkan syurut-syurut, syarat-syarat yang juga tidak sembarangan orang mampu untuk melewatinya. Perlu kesiqahan, perlu qawiyul amin, integritas yang baik bagi seseorang yang ingin mendalami ilmu qiraat ini. Dan kita juga sudah membahas bahwa ilmu qiraat ini adalah ilmu yang memang sudah diturunkan dari pertama kali Al-Quran diturunkan. Baru didisiplinkan di awal abad ketiga Hijriah. Siapa yang mendisiplinkan ilmu ini? Al-Imam Abu Mujahid. Kemudian terus melewati prosesnya sampai pada Al-Imam Asy-Syatibi, kemudian Al-Imam Al-Jalil Ibnu Al-Jazari, dan sampai kepada kita. Lalu apa manfaat dari ilmu qiraat ini? Salah satu ilmu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga benteng paling kokoh, benteng terkuat untuk melindungi keabsahan Al-Quran ini, untuk melindungi Al-Quran ini dari tahrif, penyelewengan. Kalau ada yang baca Al-Quran waddifda, maddifda, wa ma adraka maddifda, dan demi katak. Apa itu katak? Atau bahasa lain, dan demi kodok. Apa itu kodok? Dan apa itu kodok? Kalau ada yang membaca dengan tahrif, penyelewengan yang lain juga,
Membaca Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil ful. Bi ashabil ful. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil ful. Kalau ashabil fil jelas. Siapa mereka? Kaum-kaum yang menunggangi gajah. Kalau ashabul ful, kaum-kaum yang makan kacang. Kalau ada yang membaca Al-Quran, wadduhi wallaili idza saji, siapa yang akan melindungi ini? Hum ahlul Quran wa ulumihi wa qiraati. Maka di zaman sekarang berasa tidak penting, ikhwan. Kenapa? Karena semua sudah tersedia. Semua sudah tersedia. Mulai dari mushaf Al-Qur'annya, mulai dari rekaman bacaan Al-Qur'annya, mulai dari video bacaan Al-Qur'annya. Mushafnya juga bermacam-macam, cetakannya juga macam-macam. Ada Madinah, Makkah, Dimashq, Mesir, bahkan Indonesia. Di Indonesia pun bermacam-macam. Ada As-Sahib, ada apa lagi? As-Samad, apa? Hijaz, Masya Allah. Ada Musyawarah ya? Belum. La Tahzan, As-Sahib, macam-macam. Syamil. Luar biasa di zaman kita sekarang, semua sudah terbentang luas untuk kita. Begitu juga dengan ilmu qiraatnya, mulai dari PDF-nya, Al-Quran qiraatnya, guru-guru qiraatnya, kitab qiraatnya, mulai dari yang paling bawah, matan-matannya, sudah banyak sekali. Tapi di zaman itu, ikhwan, membutuhkan effort yang sangat kuat, membutuhkan juhud yang sangat tinggi, azam yang sangat kokoh untuk mendapatkan satu qiraat, satu bacaan, untuk mendapatkan kefasihan, untuk mendapatkan bagaimana membaca Al-Quran itu seperti bacaan lisanul Arab. Orang-orang Indonesia harus ke Timur Tengah sana, naik kapal laut berbulan-bulan. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan diri, mulai dari bekal dirinya, jiwanya, pikirannya. Bekal apa lagi? Bekal barang-barang yang harus mereka bawa, beras, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Baru mereka 5 bulan, 6 bulan sampai ke tanah Al-Hijaz, Makkah dan Madinah. Mencari guru, mencari para masyayikh untuk mendapatkan bacaan lisanul Arab. Sekarang, insya Allah, mushaf di mana-mana. Bahkan sekarang banyak di masjid-masjid, mohon maaf ya, mushafnya itu diletakkan di rak-rak, jarang sekali dipegang. Di dalam rumah juga menjadi hiasan terindah, tapi tidak pernah dipegang. Tidak pernah apa? Tidak pernah dipegang. Tapi akan tiba masanya, ikhwan. Para ahli Quran, ahli qiraat ini akan menjadi komandan terdepan. Ketika apa? Ketika fitnah besar datang. Di saat apa? Di saat orang-orang melupakan Al-Quran. Akan kembali lagi masa di mana saat itu orang-orang hampir perang gara-gara bacaan Al-Quran. Nanti di akhir zaman akan tiba juga masanya itu, ikhwan. Hanya segelintir orang, mungkin yang hafal Al-Quran banyak, yang ahli qiraat banyak, tapi yang mampu melindungi Al-Quran dan mau maju melindungi Al-Quran itu hanya sedikit saja. Maka walaupun ini kelompok yang kecil, tetap kelompok ini harus tetap dipertahankan. Dan kelompok yang kecil ini kedudukannya sangat tinggi. Kedudukannya sangat tinggi. Siapa mereka? Ahli-ahli qiraat ini. Ahli apa? Ahli qiraat. Dan bagi orang yang disebut sebagai sahibul Quran, sahibul Quran, wajib hukumnya memiliki ilmu ini. Dari 270 juta masyarakat Indonesia, paling tidak antum yang ada di sini, ahli Al-Quran ini mampu menguasai ilmu qiraat. Hafal dengan matan, tuhfahnya, jazarinya, syatibinya, tayyibatun nasyrnya.
Thayyibatun, thayyibatun nasyr. Dan ini salah satu tingkatan tertinggi bagi ahli Quran. Menghafal Al-Quran 30 juz itu baru muqaddimah menjadi ahli Quran. Baru apa? Baru apa, Syekh? Baru muqaddimah. Baru apa? Baru muqaddimah. Sekarang kita mulai masuk. Lihat ke slide. Siapa yang bisa baca yang paling atas tulisannya? Al-Muqri. Selanjutnya Al-Qari. Selanjutnya Al-Mubdi. Lihat. Istilah ini sangat melekat dalam ilmu qiraat. Al-Muqri. Siapa itu Al-Muqri? Al-Muqri adalah orang yang membacakan Al-Quran kepada muridnya dan muridnya membacakan Al-Quran kepada Al-Muqri tadi, guru. Atau sering disebut adalah orang yang berhak memberikan bacaan Al-Quran kepada muridnya dan berhak untuk memberikan sanad bacaan Al-Qurannya. Dan dia juga berhak membenarkan bacaan Al-Quran muridnya atau siapapun yang membaca Al-Quran. Dia disebut sebagai Al-Muqri. Orang yang mampu memberikan sanad. Syaratnya apa? Syaratnya minimal dia menguasai. Minimal dia apa? Menguasai 4 riwayat dari 14 atau 20 riwayat yang ada. Berapa? Berapa? 4 riwayat. Pendapat yang lain mengatakan minimal dia menguasai 7 riwayat dari riwayat Al-Quran yang ada. Baru dia sebut sebagai Al-Muqri. Tugas dia apa? Membacakan Al-Quran, memperbaiki Al-Quran, dan diperbolehkan untuk memberikan sanad kepada murid-muridnya. Sanad apa? Sanad Al-Quran. Bisa dipahami? Dan pendapat yang terkuat adalah minimal dia menguasai 7 riwayat dari riwayat Al-Quran yang ada. Tulis, berapa? 7. Apa kata Ustadz? Nulisnya kapan? Nah, antum kemarin waktu keluar di sini nulis nggak? Nah, Masya Allah. Nggak apa-apa, biar seperti Imam Asy-Syafi'i. Nanti dia ingat setelah dia apa? Setelah dia punya murid, baru dia buka-buka. Baru dia apa? Coba angkat tangan siapa yang kemarin menulis ketika sudah keluar dari ruangan ini. Yang merangkum ketika sudah keluar dari ruangan ini. Nggak ada satupun. Masya Allah. Nggak usah ditulis ya, nggak usah ditulis. Nanti akan terasa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah dengan ilmu yang tidak bermanfaat dan tidak berkah. Nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Nanti ketika antum sudah keluar dari ruangan ini baru ditulis. Baru apa? Baru apa? Baru ditulis. Taib, dia disebut sebagai Al-Muqri. Minimal dia menguasai 7 riwayat. 7 apa? 7 riwayat. Selanjutnya di bawahnya Al-Qari. Oh, kita bisa. Siapa qari'nya? Siapa qari'nya? Siapa qari'nya? Dalam ilmu qiraat, dalam disiplin ilmu qiraat, dalam disiplin ilmu Al-Quran yang disebut sebagai Al-Qari, minimal dia menguasai 4 riwayat dari Al-Quran. 4 riwayat dari apa? Al-Quran. Baru dia boleh membacakan Al-Quran kepada muridnya untuk diberikan sanad kepada muridnya. Dan muridnya juga boleh membaca Al-Quran untuk bisa mendapatkan sanad dari sang qari. 7, 4. Sekarang baru Al-Mubdi. Al-Mubdi itu artinya pemula. Artinya apa? Minimal dia menguasai 2 riwayat dari riwayat Al-Quran yang ada. Berapa? 2. Kira-kira antum sudah menguasai berapa riwayat? Ana tanya, kira-kira antum dari yang 3 ini antum yang mana? Enggak ada di sini.
Bukan nggak ada. Insya Allah antum menjadi muqri'ul Quran semua. Insya. Selesaikan dulu riwayat hafaznya. Dengan apa? Dengan hifz. Dengan apa? Dengan hafalan. Baru nanti masuk ke syu'bah. Antum menguasai 2 riwayat baru dikatakan seorang seorang pemula. Seorang apa? Seorang pemula. Masya Allah ikhwan. Masya Allah, ana berdoa antum ini mudah-mudahan betul-betul menjadi ahlul Quran. Nanti memiliki kesempatan untuk berdakwah dengan Al-Quran antum. Dan memiliki keilmuan yang sanadnya tinggi. Memiliki keilmuan yang sanadnya luar biasa. Sehingga antum menjadi orang-orang yang akan menjaga Al-Quran insya Allah. Taib. Mana kita di antara yang 3 ini? Al-Muqri' kah kita? Al-Qari' kah kita? Atau Al-Mubdi' kita? Kalau belum ada di antara ketiga ini, apa yang harus kita lakukan? Oh, segera. Tambah juhudnya lagi. Tambah kesabarannya lagi ikhwan. Tambah lagi keistiqomahannya. Tambah lagi renungannya untuk terus dekat kepada Allah melalui Al-Quran. InsyaAllah Allah akan jadikan kita sebagai ahlul Quran insyaAllah. Dimulai dari Al-Qiyam ini insyaAllah. Taib. Sekarang silakan buka mushafnya masing-masing, buka surat Al-Fatihah. Ya, silakan. Sesuai dengan agenda kita bahwa pertemuan yang kedua ini adalah porsinya untuk praktek kita. Insya Allah. Sebelum kita praktek, kita lihat kembali ke sini ya. Ini 7 qiraat. Antum bisa lihat Asim. Coba ikuti Asim. Hamzah. Ibnu Amir. Abu Amr. Ibnu Kathir. Nafi'. Kisai. Ikhwan, ana kasih tahu rahasia kepada antum. Untuk mempelajari qiraat, antum harus mencari yang namanya aulawiyat. Antum pelajari Imam Nafi', Hamzah dan Abu Amr, maka antum akan mudah mempelajari 4 sisanya. Nafi', coba lihat Nafi'. Kelihatan ya? Hamzah, Abu Amr. 3 ini pondasi ilmu qiraat. Kalau yang 3 ini antum pelajari, maka Ibnu Amir, Kisai, Ibnu Kathir dan Asim itu mudah sekali untuk dipelajari. Itu mudah sekali untuk dipelajari. Maka orang yang belajar qiraat akan memulainya dari Imam Nafi' riwayat Warsh. Atau riwayat Warsh Imam Nafi'. Kemudian masuk ke Qalun. Setelah itu masuk ke Abu Amr, Susi dan Duri. Setelah itu masuk Hamzah, Khalaf dan Khalad. Selebihnya ikhwan, itu kaidah-kaidah usulnya akan meliputi dari 3 imam yang ada. Jadi Kisai tidak beda jauh dengan Hamzah. Ibnu Katsir tidak beda jauh dengan Nafi'. Ibnu Amir tidak beda jauh dengan Nafi' juga. Jadi kalau belajar Nafi', antum akan mudah belajar yang lain. Belajar Hamzah, antum akan mudah belajar yang lain. Abu Amr akan mudah belajar yang lain. Bisa difahami?
Maka kita akan mulai praktek dari Imam Nafi'. Dari Imam Nafi'. Oke. Buka Al-Fatihahnya. Sudah semua? Kita baca Al-Fatihah dengan riwayat Warsh an-Nafi'. Warsh an-Nafi'. Coba yang benar Nafi' apa Nafi'? Yang pertama atau yang kedua? Nafi' atau Nafi'? Oke, ahsantum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang kuat ikhwan, ulangi. Biar jin-jinnya hilang semua nih yang ngantuk-ngantuk. Ulangi, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Basmalah antara dua surat. Kalau di awal surat kita membaca di awal surat tanpa diikuti dengan surat sebelumnya, maka basmalah tetap dibaca. Maka basmalah tetap dibaca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Lihat ke gambar. Al-usul farshul huruf. Al-usul artinya qaidah. Ada ilmunya. Tapi kalau farshul huruf itu langsung datangnya dari Rasulullah SAW. Jadi Maliki Yaumiddin dalam Warsh dibaca Maliki Yaumiddin. Itu masuk ke farshul huruf. Apa farshul huruf itu? Farshul huruf artinya perubahan huruf yang datangnya langsung dari Rasulullah SAW. Yang datangnya juga dari Jibril dan datangnya juga dari Rabbul Izzah. Kalau al-usul dia qaidah, menyesuaikan dengan lisanul Arab. Paham? Yang enggak paham tanya. Paham? Oke. Jadi Maliki Yaumiddin itu Imam Hafiz. Imam Warsh membacanya Maliki Yaumiddin. Coba ulangi sekali lagi, baca dengan Hafiz. Baca dengan Warsh. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hafiz dengan Warsh sama. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Hafiz dengan Warsh sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
عليهم ولا الضالين. Ayo. Oke, masuk ayat selanjutnya. Kita ke Al-Baqarah. Kita kemana? Al-Baqarah. Jadi Warsh dengan Hafs perbedaannya hanya di mana? Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Ya. Yang ngantuk nanti kita suruh coba. Kita masuk ke Al-Baqarah. Lihat ke anak. Antara dua surat, berarti basmalah di Al-Baqarah nggak dibaca. Alif Lam Mim. Silakan. Oke, Warsh identik dengan mad. Identik dengan apa? Dengan mad. Mad jaiznya Warsh itu wajib 6 harokat. Kalau ini alif lam mim itu mad lazim apa? Mad lazim mukhaffaf yang mana? Mukhaffaf harfi atau musaqqal harfi? Musaqqal harfi. Alif lam mim itu mad lazim musaqqal harfi. Kalau yang mukhaffaf yang mana? Shad, qaf. Nah, dalam riwayat Warsh ini wajib tul atau isba'. Tul atau isba'. Apa itu tul dan isba'? Panjang. Baik, ulangi. 1, 2, 3. Jadi ada cerita sahabat kita dulu dari Aceh ketika talaqi dengan Syekh itu sampai nangis. Sampai apa? Sampai menangis, bukan sampai ngantuk Syekh. Sampai kenapa? Karena susah mendapatkan kemaksimalan dalam membaca mad. Jadi kata Syekh kita, Syekh Shalih Muslim, kalau enggak 6 harokat enggak bisa. Anda enggak bisa dapat sanad. Anda enggak bisa apa? Enggak bisa dapat sanad. Jadi nangis dia nggak bisa. Ulangi. Oke, kita lanjut. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ayo. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Oke. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Ayo. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Lihat. Hude dengan hude beda. Hude, ayo. Huda. Maka dalam ilmu tajwid ya, itu penting sekali. Fathah, kasroh, dhammah itu sangat penting. Penting sekali. Lihat. Al-basmalah. Oke, sudah. Al-mudud. Jadi udah. Sekarang at-taqlil. Al-basmalah di antara 2 surat tidak dibaca. Duna basmalah.
Al-mudud mad jaiz. Jaiznya berapa? 6. Mad jaiz 6. Mad wajib berapa? 6. Kemudian mad badal berapa? 4. Mad badal berapa? 4. Sekarang taklil. Taklil lihat. Taklil itu zawatul ya. Apa? Zawatu lihat huda, lihat tulisannya huda. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Coba ikuti. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Lihat anak ikhwan. Itmamul harakah. Antum sudah pelajari di sini? Apa itmamul harakah? Kesempurnaan apa? Kesempurnaan harokat itu penting sekali. Kalau fathah, fathah. Kalau imalah, imalah. Kalau taklil, taklil. Maka dalam riwayat Hafiz, kalau fathah betul-betul harus jelas fathahnya. Infitah diikuti dengan istifal. Kalau dia huruf tipis. Nah, ini pembahasannya tajwid lagi. Huruf tipis apa saja? Selain khusadagtin qid. Khusadagtin qid. Khusadagtin qid itu tebal. Selain itu berarti tipis. Ketika fathah di huruf tipis maka dia harus diikuti dengan istifal. Ikuti apa? Infitah istifal. Kalau dia huruf tebal khusadagtin qid, dia infitah diikuti dengan apa? Isti'la dan itbaq. Jelas. Kho. Kalau dia huruf tipis ta. Inilah yang membedakan lisanul Arab dengan lisanul A'jami. Anta. Coba ikuti. Anta. Huda. Huda. Enggak bisa huda. Hei huda. Hei huda. Coba ikuti. Hei huda. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Ayo. Ulangi enggak? Ulangi, masih ada. Dzalikal kita. Dzalikal kita. Ayo. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Lihat, sebelum belajar ilmu qiraat ini 6 bulan kami tahsin ikhwan. Penting sekali. Nah, makanya sebelum belajar qiraat ini tahsinnya harus bagus, orangnya terpercaya. Salah satu bentuk terpercaya itu ikhwan, ketika dalam majelis ilmu antum ini harus jaga nih ahlul ilm. Betul-betul menjaga muruah ilmu. Apalagi di RKM ini kan ustadz-ustadz besar datang. Ini dilihat betul ahli Qur'annya. Dilihat betul ahli apa? Ahli Qur'an. Antum harus jaga betul ini ikhwah. Mumpung di majelis ini kita perkuat lagi. Kita perkuat apa? Perkuat lagi. Termasuk juga dalam kedisiplinan ilmu tajwid. Jadi pengaruh sekali ilmu tajwid ini mempengaruhi muruah, akhlak dan adab. Sampai ke sana ikhwah. Sampai ke mana? Kenapa? Karena ilmu tajwid ini bergantung dengan praktek dan konsisten kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Ayo. Maka benar kata anekdot-anekdot dan meme-meme orang di media sosial sana. Kalau cari suami itu yang pintar baca Quran. Nah, ini calon-calon suami. Apalagi udah jul kan? Kenapa? Tajwid aja dijaga dalam membacanya, apalagi kamu. Betul nggak? Nah, ini siqah, keterpercayaan ini. Integritas ini Syekh. Penting sekali, detail dia. Mana fathah, mana taklil, mana imalah. Padahal tanda bacanya sama. Padahal tanda bacanya apa? Sama, lihat. Huda. Huda. Ini yang lisanul Arab. Yang orang fasih bacanya. Huda.
Ini yang a'jami huda. Huda. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Ayo. Dzalikal kitabu. Enggak bisa kal enggak bisa. Dzalikal. Maka kami sedih, menangis ketika talaqi. Ana sering ceritakan ini kan, ketika talaqi kita sudah dikatakan juara nasional, juara tafsir, juara 30 juz, ya, imam, ya, sudah imam di mana-mana, sudah tampil di mana-mana. Ketika talaqi dengan Syekh Ta'awuz aja kita nggak lewat, irji', mundur, saking detailnya ikhwan. Maka kita belum bisa belajar ilmu qiraat ini kalau jazarinya itu belum mutqin. Kalau jazarinya belum apa? Tapi nggak apa-apa, kita perkenalkan dulu saja. Ya, alhamdulillah ini guru kita Ustadz Faiz, perkenalkan aja Ustadz. Perkenalkan apa? Perkenalkan saja ini supaya antum tahu betapa detailnya, betapa susahnya para ulama terdahulu mengumpulkan ilmu ini. Kita baru hafaz saja kan, belum masuk kategori mubdi atau qori atau muqri. Oke, lanjut. Huda fathah. Hude imalah. Fathah artinya dibuka, imalah artinya apa? Miring, condong. Kalau taklil artinya apa? Sedikit Jadi dia antara fathah dengan imalah. Huda, ikuti. Huda. Hude. Taurah. Taure. Hude. Fihi hude. Kalau syekh kita mencontohkan bibir yang bawah ini agak miring ke kanan. Hude. Mau pakai lagu apa aja antum? Lagu apa? Nahawan. Jiharka. Dzalikal kitabu la raiba fihi hude. Ayo. Enggak ada nilainya lagu antum itu kalau tahsin antum 0. Kalau tahsin antum apa? 0. Mau lagu apa? Hijaz. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Coba ikuti 1 2 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Hudal lil muttaqin. Ayo. Enggak ada lagunya nilai antum kalau enggak ada nilainya lagu antum kalau tajwidnya enggak dijaga. Apalagi mau jaga anak Jadi zawatul ya, apa dimaksud zawatul ya Ustadz? Zawatul ya adalah satu kalimat yang aslinya ada hadzful. Sederhananya gini saja untuk antum ya, karena nanti antum harus banyak belajar dengan gurunda kita Ustadz Faiz hafizahullah ta'ala. Karena ini berkaitan dengan nahwu dan sharaf. Nahwu dan sharaf. Pakarnya RQM ini sudah ada, Masya Allah, guru kita Ustadz Faiz, Masya Allah. Antum harus banyak ambil keberkahan dari beliau, dari ilmu beliau, Insya Allah. Mudahnya alif maksurah saja bagi antum. Apa alif maksurah? Alif bengkok. Alif apa? Alif. Baik, setiap ada alif bengkok. Apa? Dan antum waqaf di sana. Dan antum apa? Waqaf di sana, atau dia tidak idhofah, tuh lihat Arab lagi ini, atau dia tidak idhofah, maka dia dibaca taklil, tidak fathah, tidak imalah. Tapi kalau idhofah, lihat tulisannya, kalau berhenti, dzalikal kitabu la raiba fihi huda, ikuti.
Hudal lil muttaqin. Ayo. Ustaz, tadi huda, antum baca hude. Ketika hudal lil muttaqin, kok antum nggak baca hude lagi? Karena dia sudah menjadi satu kesatuan dalam idhafah. Satuan dalam apa? Bisa dipahami? Itu contoh dari taklil. Siapa yang mau coba? Yang suaranya paling bagus. Bagus semua nih RKM. Enggak? Nah, fadhal Syekh. Coba Syekh. Kayaknya suara beliau yang paling bagus. Coba alif dzalikal, kita langsung. Dzalikal baca dengan riwayat Warsh an Nafi'. Ikhwan, ana sampaikan kepada antum. Syekh, fadhal Syekh. Sebelum beliau baca, salah satu yang membuat keabsahan dan kemurnian serta ruh Al-Quran itu tetap terjaga adalah akhlak yang betul-betul senantiasa dilestarikan dengan Al-Quran. Sering sekali para penghafal Al-Quran ketika murojaah pecinya kemana. Sering sekali para penghafal Al-Quran ketika murojaah mulutnya bau, belum sikat gigi. Sering sekali para penghafal Al-Quran ketika dia membaca Al-Quran bajunya bau apa? Bau gosong dan lain sebagainya. Mohon maaf ana sampaikan, bau ences dan lain sebagainya. Inilah yang membuat Al-Quran itu tidak masuk ke dalam dirinya, tidak membekas ke dalam dirinya. Ketika dia membaca Al-Quran antara kalam Allah dengan kalam manusia bercampur. Ini hati-hati sekali, Masya Allah. Dan kita harus banyak belajar kepada guru-guru kita yang berada di Asy'ariyun, Nahdiyun, Nahdiyin dan Nahdiyun. Mereka itu kalau orang-orang yang hafal Al-Quran ludahnya diambil dikantongi. Kenapa? Itu isinya Quran. Itu isinya apa? Dan ana pernah dinasihati oleh guru ana, wahai ulil absar, jaga akhlakmu dengan Al-Quran, termasuk dengan mushaf Al-Quran. Jangan pernah di atas mushafmu itu satu benda pun, bahkan kalau itu hanya sebutir jarum jahit atau jarum pentul di atas mushaf. Lihat antum, ada nggak mushaf-mushaf di atasnya sesuatu? Nggak ada, insya Allah di sini. Tidak? Tidak. Tapi ini harus dijaga ikhwan, karena roh Al-Quran berada di dalam akhlak yang baik. Berada di dalam apa? Akhlak yang baik. Termasuk duduknya, antusiasnya, segala macamnya. Kita contoh nih, bagus duduknya. Masya Allah. Jangan sandarkan siku antum di atas meja. Silahkan baca, coba. Kita dengarkan suara emasnya. Akhi siapa? Khalil Al-Husari, ya siapa? Syekh Musyarashid. Al-Afas. Riko. Silahkan Syekh. Fadhal Syekh. Iqra' bi riwayati Warsh an Nafi'. Ayo. Syekh. Zalikal itu a'jami. Itu apa? Zalikal. 1, 2, 3. Kita. Ulangi Syekh. Raiba. Ulangi. Oke, itu hude, itu imalah Syekh. Hude. Dia suaranya di dalam. Hude. Coba ikuti. Hude. Dzalikal kitabu la raiba fihi hude. Ayo. Dzalikal kitabu la raiba fihi hude. Ulangi. Za. Lihat. Dzalika. Coba dzalika. Coba ikuti. Ulaika ala hudam. Muskilah itu. Apa? Muskilah kubra.
Muskil apa? Nah, tenang Syekh Riko dapat kesempatan spesial nih. Baca Syekh, ulangi Syekh. Za itu di luar. Za, enggak bisa. Zalikal irji. Ulangi. Udah. Oke, kita ikuti Syekh Riko. 1, 2, 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Ahsantum. Ingat-ingat ya Ustadz Ajo nanti kalau misalnya baca awal Al-Baqarah kalau pakai riwayat hafaz jangan sampai ketukar dengan harus. Makanya hafaznya harus mutqin betul. Mutqin apa? Betul. Siap diuji. Siap apa? Siapa yang udah siap diuji di sini? Riko ya? Oh, ya. Jazakumullah khairan Syekh. Baik. Kita lanjut. Hudal lil muttaqin. Jiharka tadi ya. Kita pakai jiharka ya. Ini Hijaz tadi. Hudal lil muttaqin. Ayo. Hudal lil muttaqin. Oke. Lanjut, lihat kanan. Kita lanjut ayatnya ya. Ini baru Warsh nih. Kita habiskan kaidah Warsh ini. Mudah-mudahan bisa selesai semua. Udah jam 3 lewat ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ana lagi. Lihat ke ana. Lihat ke ana. Antum baca, lihat ke tulisan antum. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba 1, 2, 3. Dalam baca Al-Quran, anak ajarkan ikhwan, ada metode yang sangat penting dan ini mendasar. Namanya adalah at-tanaffus. Apa? Penting sekali bagi penghafal Al-Quran itu nafasnya panjang. Karena ayat Al-Quran itu ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Dan ini pengaruh dengan otak. Pengaruh dengan apa? Otak. Ketika pengaruh dengan otak, pernafasan ini akan mempengaruhi dengan cepat dan lambatnya juga kita menghafal. Kalau otak kita ini kekurangan oksigen, ikhwan, sirkulasinya nafas ini tidak bagus, itu berat juga untuk menghafal Al-Quran. Berat juga untuk apa? Menghafal Al-Quran. Latihan. Dilatih. Coba ikuti ana. Kita latihan dikit dulu ya sebelum masuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ayo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dan ini ada sangkut pautnya dengan Warsh karena Warsh ini matnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ini penelitian kami. Ana menghafal Al-Quran itu, Ana selesai hafalan Al-Quran itu awal tahun 2004. Berapa? Dari 2004 akhir, Ana sudah diamanahkan memegang halaqatil Quran. Halaqah apa? Halaqah Al-Quran. Kelas 2 SMP. Ana sudah diminta untuk membantu untuk megang. Sampai sekarang tuh nemenin para penghafal Al-Quran. Maka Ana tahu tuh di jidat-jidatnya itu siapa yang bisa hafal itu, siapa yang bisa mutqin itu, siapa yang suka buat pelanggaran, siapa segala macam tuh kelihatan wajah-wajah. Karena ya antum bisa bayangkan hampir 20 tahun Ana megang halaqah Quran itu. Hampir berapa? Hampir 20 tahun. Siapa? Kalau santri-santri kecil kalau di RKM insyaallah soleh-soleh semua. Tempat nyumputnya santri kalau sholat tahajud jam 2 itu di mana-mana saja, nyimpen handphonenya di cucian, di dalam rendeman segala macam. Udah hafal kita. Yang suka kabur segala macamnya, termasuk tentang hafalan juga. Jadi berdasarkan penelitian dan pengalaman kita ikhwan, salah satu ya faktor utama orang yang bisa hafal mutqin ketika dia memiliki ketahanan yang kokoh untuk duduk lama membaca Al-Quran. Dan salah satu faktor yang membuat dia mampu untuk duduk lama, proses pernafasannya yang baik. Proses pernafasannya apa? Yang baik. Dan salah satu yang kenapa kok proses pernafasan? Karena dia stabil badannya ketika duduk tuh nggak cepet capek. Nggak cepet apa? Tapi kalau pernafasannya itu susah, itu cepet capek badannya. Kalau cepet capek antum tahu sendiri ya, ngantuk lah, tahu-tahu udah gini lah. Ya kan? Betul ya? Maka penting sekali at-tanaffus, bab besar sebenarnya dalam hifdzul Quran dan tahsinul Quran, tanaffus itu. Ada orang yang bisa duduk dengan 1 gelas air, ikhwan. Duduk 4 juz. Berapa? Tenang betul murajah. Bismillahirrahmanirrahim. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. Ada yang baru setengah semangat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru 3 halaman. Ustaz habis sekarang. Termasuk qiraat ini harus duduk dawam dengan syekhnya itu. Termasuk syekhnya tinggi besar hitam legam. Syekhnya duduk istiqamah. Dan antum melihatlah santri-santri yang sukses dalam hafalannya, dalam ilmunya adalah ketika betapa ikhlasnya ustadz itu duduk dengan istiqamah menunggui muridnya. Dan berbagai macam guru dan para masyayikh. Dan terlihat sekali ustadz yang ikhlas, yang istiqomah duduk. Ada syekh-syekh itu ya, yang dia datang ke Indonesia, dia cari naib, ngisi sekali, 2 kali, sepekan sekali, 3 kali dalam sepekan, selebihnya dia keliling ngisi tausiah ceramah. Tapi ada syekh yang memang dia nggak mau ngisi ceramah lain. Dia duduk aja di sana nungguin muridnya. Muridnya jadi semua. Makanya ya Allah, kalau antum melihat pesantren-pesantren besar yang 1 abad, 2 abad, 1 abad, setengah abad, 100 tahun, 80 tahun, 60 tahun pesantren-pesantren karena keikhlasan guru-gurunya. Lihat Ustaz Faiz jauh dari Depok, ana saja Masya Allah lewat tol aja jauh.
Ustadz Faiz pakai motor dari Depok Celodong, dekat dengan anak Celodong, sampai sini setiap hari itu karena keikhlasan. Afwan Ustadz, bukan anak memuji antum depan wajah. Tapi itu bukti salah satu keberkahan ilmu itu. Kembali ke tanafus tadi, betapa pentingnya tanafus. Coba siapa yang angkat tangan tadi yang sampai ihdinas siratal mustaqim? Angkat tangan. Nah, Ustadz Faiz. Maju. Coba ulang sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ihdinas siratal mustaqim. 1 2 3. 1 2 3. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahu akbar, mumtaz. Gitu aja latihannya. Dilatih, nanti ketemu ayat-ayat panjang. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Latihan setiap satu ayat itu satu nafas. Dan kalau antum lihat, kita mendampingi anak-anak yang lomba nasional sampai internasional. Ada satu masa yang kita itu kecolongan. Kenapa? Wakaf dan ibtidaknya lemah. Maka kita ambil strategi apa? Latihan. Kita berhenti hanya di wakaf yang ada di dalam mushaf, khususnya mushaf Madinah. Itu lebih aman. Itu lebih apa? Lebih apa? Lebih aman. Pentingnya bab tanafus. Apalagi antum punya lapangan di belakang. Siokyanya yang suka olahraga, itu tanafusnya bagus. Gak mudah ngantuk kalau ngaji. Kembali tadi kepada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ana contohkan sekali lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Baca dengan riwayat Warsh. 1 2 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-sholata wa mimma. Lihat, bukan Solo. Solo itu Jawa Tengah. Lihat dia taghlid. Antum perhatikan. Sekarang kita masuk at-taghlid. Sebelum taghlid tadi at-tashil. Apa? Tashil. Lihat alladzina yu. Lihat alladzina apa? Yu. Ini kaidahnya bahasa Arab lagi. Wah. Apa? Bahasa Arab lagi. Masya Allah, banyak pahalanya Ustaz Faiz ini. Setiap fa'ul fa'ilnya hamzah. Paham enggak antum fa'ul fa'il hamzah? Nah, ya hanya Ustaz Faiz yang paham sini. Lihat. Kan antum belajar fi'il, fa'ala, betul? Betul nggak? Ini namanya fa'ul fi'il. Fa'ul apa? Kalau ini ain fi'il, kalau ini lam. Setiap fa'ul fi'il ini awalnya hamzah. Apa? Awalnya hamzah. Dan dia bentuknya mudhari'. Waduh. Dan dia bentuknya apa? Mudhari', maka dia ditashilkan sahil. Pesantrennya Ustaz kita, guru kita Ustaz Id. Maka dia dibaca bukan dengan tahqiq tapi tashil. Yu'minu, tahqiq itu hamzahnya jelas. Kalau tashil yu'minu. Bisa dipahami? Contoh. Akhadha. Apa? Mudhari'nya apa? Ditashilkan mudhari'nya. Mumtaz.
Paham antum? Paham antum? Sekarang yu'minun itu aslinya yu'min itu fi'ilnya apa? Amanah. Amanah. Fi'il mudhari'nya? Yuk. Maka dia dibaca yu'min. Bisa dipahami? Apa nama kaidahnya? At-tashil. Sorry ya. Ada nggak di Syu'bah tashil? Ada. Berarti antum sudah pelajari. Sekarang kita masuk ke at-taghlidz. Apa? Permanen ya, bukan ya? Apa penghapusnya permanen? Oh, kayaknya harus empunya ya. Harus syekhnya. Sampai bawah boleh? At-tashil jangan. Ini aja, ini semua. Nah. Lihat, perhatikan anak. Solo. Tebal dia, solo. 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 Lo, solo. Oke. Ini at-tashil tadi ya. At-tashil udah ya. Sekarang at-taghlidz. At-taghlidz. At-taghlidz antum sudah pelajari juga? At-taghlidz, lihat, perhatikan ikhwan. Antum tahu istilah namanya tafkhim dan tarqiq. Betul? Betul nggak? Sekarang kita lihat betapa luasnya ilmu. At-tafkhim dan at-tarqiq itu dikhususkan hakikatnya untuk huruf ra. Untuk huruf apa? Ra. Tapi kita selama ini enggak baca tafkhim, tebak. Kemudian selanjutnya adalah isti'la. Apa? Isti'la. Itu dibaca tebal juga. Itu dikhususkan untuk khusadautin. Khusadautin. Tebal juga artinya, betul nggak? Tebal juga apa? Artinya. Sekarang kita lihat. At-taghlidz artinya tebal. At-tafkhim artinya tebal juga. Kemudian apa lagi? Al-isti'la tebal juga. Tebal apa? Lalu bedanya apa? Kalau isti'la khusus untuk khusadautin, ini licin sekali. Khusadautin qid. Kalau at-tafkhim khusus untuk ra. Kalau at-taghlidz tebal juga artinya, tapi dia khusus untuk lam. Khusus untuk apa? Lam. Khusus untuk huruf lam. Kapan dia tebal? Kalau dihafaz. Siapa yang masih ingat? Kapan dia tebal? Pada lafzul jalalah. Ketika lafzul jalalah itu sebelumnya hurufnya berharokat fathah atau dham. Rasulullah. Ikuti. Rasulullah. Itu taghlidz artinya harusnya istilah yang khas untuk lam. Lalu kalau di Warsh bagaimana? Kalau di Warsh ketika huruf lam ini berharokat fathah atau dhammah. Apa? Fathah atau? Dan sebelum fathah atau dhammah ini ada huruf sad, huruf ta, dan huruf dha. Paham antum? Paham nggak? Paham nggak? Sekarang lihat solo itu.
Ada huruf apa itu? Lam dulu. Harokatnya apa? Fathah. Sebelum huruf lam apa? Harokatnya apa? Oke. Ahsantum. Maka dia dibaca taglid apa artinya? Gimana bacanya? Solo. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1, 2, 3. Oke, siapa yang mau coba? Yang nunjuk kita tunjuk. Lanjut dulu, paham antum ya? Kita lanjut ayat selanjutnya. Masih pakai jihar kah? Masih pakai warash? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. 1, 2, 3. Belum sama, yang ma pertama pakai 6, yang kedua kurang. Ulangi. 1, 2, 3. Anda bisa bayangkan, baca warash dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas pakai hafalan, pakai fasahah yang baik dengan mat yang panjang seperti itu. Antum selesaikan hafaz, kalau antum selesai hafaz, anak disaksikan Ustadz Faiz ini, disaksikan Ustadz Aljul, kalau antum selesai hafaz, matan jazari selesai, antum terpercaya kata Ustadz di sini. Datang ke anak, kita ambil riwayat yang lain dan kita berikan sanad. Tapi harus apa? Harus terpercaya. Harus apa? Percaya. Kalau kata Ustadz Faistad, ini hafalannya bagus Ustadz, cuman tahajudnya lambat-lambat. Aduh, susah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma qablik. 1, 2, 3. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bila hum yuqinun. Wa bila akhirati hum yuqinun.
Walladzina yuminuna. Siapa yang tahu kaidahnya? Kenapa dia dibaca yuminu? Apa? Tasil. Ahsantum. Bima. Siapa yang tahu kaidahnya? Isba. Apa artinya isba? Berapa banyaknya? 6 harf. Mat apa itu? Mad jaiz. Ahsantum. Wabila itu dulu. Wabila, siapa yang tahu? Naql. Oke, kita ambil lagi naql. Apa? Naql. Apa arti naql itu? Pindah. Apa yang dipindah? An-naql. Apa? Tulisannya gimana? Al-akhirah. Betul. Tulisannya begini atau begini. Yang apa? Hati-hati. Hati-hati. Ya. Wabil akhirati. Dibaca wabila, betul? Hukumnya apa? Naql. Apa arti naql? Dipindahkan. Apa yang dipindahkan? Harokatnya hamzah. Ya. Apa yang dipindah? Harokat hamzah kemana? Ke lam. Ini dihapus. Ini apa? Dihapus. Wabila, betul? Betul nggak? Wabila. Sukunnya kemana? Hilang. Hilang. Wabila, naql. Sekarang dia dibaca wabila 5 harokat, boleh 6 harokat. Apa hukumnya di sini? Apa hukumnya di sini? Enggak, kalau hafuz ini mat apa? Mat wajib. Dari mana wajibnya? Hah? Mat hamzah. Di mana? Wabil a. Mat apa itu? Mat akhirah. Apa? Ya, amanu. Mat apa? Mat badal. Mat apa? Mat badal. Mat badal di waras dia dibaca 4 atau 5, bahkan boleh 6. Tapi umumnya jumhur ulama qiraat baca 4 atau 5. Dalam hafaz berapa? 2 saja. Oke, sekarang kita baca. Wabila. Ayo. Wabila. Yang semangat. Wabila. Ayo. Wabila. Wabila akhirati. Ayo. Wabila. Oke, kenapa dibaca khirah? Kenapa dibaca khirah? Tarqiq. Nah, ini bab selanjutnya dalam waras. Tarqiq. Untuk huruf apa? Huruf ra. Kapan dia dibaca tarqiq? Jika ra bertanda baca fathah atau dhammah sebelumnya ya sukun atau kasrah. Atau apa? Kasrah. Maka dia dibaca tarqiq. Ra. Coba ra. 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 Ada yang orang Makassar di sini, ra. Taib, ana ulangi sekali lagi. Setelah itu kita suruh coba. Walladzina yu'minuna bima
ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. 1, 2, 3. Ulaika ala huda. Ayo. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayo. Oke, ulaika mad wajib, hude taklil. Wa ulaika mad wajib. Baru Warsh nih Ustaz Faiz. Udah selesai waktunya, cukup insyaallah. Mudah-mudahan antum bisa menyerap dari sedikit lamhah atau selayang pandang dari ilmu qiraat ini, dan paling tidak antum terbuka cakrawalanya tentang ilmu Al-Quran. Oh, ternyata ada ilmu qiraat yang nanti akan antum lalui dan menjadi motivasi untuk antum. Banyak sekali ternyata ilmu-ilmu Allah yang harus kita bedah. Salah satunya dari ilmu lafadznya saja. Ilmu apa? Lafadznya saja. Masih sangat luas. Kita masih satu riwayat dari 20 riwayat yang ada. Kita satu riwayat dari 14 riwayat yang sahih, mutawatir dan masyhur. Jadi ikhwan, kesimpulannya adalah ilmu qiraat ini adalah ilmu yang datangnya dari Allah dan perlu kita pelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk antum bisa mempelajarinya gampang karena ini adalah ilmu praktek. Ilmu apa? Ilmu praktek. Mutqinkan 30 juznya. Setelah itu kita pelajari dengan bahasa Arabnya. Setelah itu praktek saja. Karena 80% untuk mendapatkan ilmu ini praktek. Apa? Praktek. Nanti satu masa, kalau misalnya kita masih ada kesempatan, ada waktu nanti, antum bisa baca 2 juz, 3 juz saja. Seperti Syu'bah. 2 juz, 3 juz, sampai 5 juz saja antum bisa membaca dengan Warsh. Juz ke-6 sampai 30 gampang. Juz ke-6 sampai 30 apa? Antum riwayat Susi. Oh, Susi itu lebih unik. Ada idgham kabirnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Lebih unik lagi, khalaf an Hamzah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Atau dalam ayat lain, hal
ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Setiap sukun ketemu hamzah sakta, sukun ketemu hamzah sakta, sukun ketemu hamzah sakta. Setiap huruf yang sama dan berharokat aktif dalam dua kalimat maka dia dibaca idgham susi. Wa idza qila lahum, la lahum, la dua. Berbeda kalimatnya maka dia diidghamkan, dibaca satu saja. Ar-Rahmanir Rahim, mima, mim, harokatnya hidup semua. Maka satu saja yang dibaca, dia diidghamkan. Allahu Akbar. Ada di antara antum hafal tuhfah, hafal matan jazari, mutqin hafiznya, siqoh kata guru antum, datang kepada anak kasih sanad antum, talaqi sama anak kasih sanad. Anak kasih apa? Sebelum anak tutup, anak ceritakan sebuah cerita. Anak punya murid 7 tahun talaqi dengan anak. S1-nya UI sekali, S1-nya lagi Al-Hikmah Mampang sekali. UI ambil psikologi, Mampang ambil ilmu dakwah, S2-nya Institut Ilmu Quran Jakarta IIQ. Pakar memanah, memiliki sanad memanah. Jadi memanah itu ada sanadnya juga. Sampai kepada bukan ke Rasulullah. Sa'ad bin Nabi, antum sudah tahu itu. Apa yang terjadi? 7 tahun talaqi. 7 tahun apa? Talaqi. Satu masa beliau banyak mendampingi Ustadz Felix juga ketika di Turki. Nikahlah dia dengan ahli memanah juga orang Indonesia. Akhwat nih, murid anak tadi itu akhwat. Hafil Quran ketika sudah di UI. Ketika berada di UI. Di UI hafil Quran. Ya, dulu kita mengampu UI mengaji. Sekarang di Bredel, nggak ada lagi tuh. Mahasiswa S1, S2 dulu ngaji kita di masjid UI itu. Sekarang udah nggak ada lagi. Nah, dia sama suaminya memutuskan untuk hijrah ke Turki, mengambil ilmu memanah di Turki. Ilmu memanah di Turki. Sampai di Turki memang betul-betul punya niat. Udah kita ambil ilmu memanah aja. Ilmu memanah tertinggi dalam Islam itu ada di Turki. Karena ada Janisari di sana ya, dan lain sebagainya. Datanglah mereka ke sana. Sampai di sana ternyata Turki dengan Indonesia itu biaya hidupnya sama sekarang. Mereka pakai mata uang lira. Pakai mata uang apa? Lira. Niat ke sana itu ingin belajar memanah, mulailah dia belajar memanah. Setiap ada perlombaan memanah yang akhwat pasti dia juara 1. Pasti dia apa? Juara 1. Baca ayatnya macam-macam. Kalau mana tuh ada baca ayatnya juga kan? Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha. Loh iya. Antum kalau mau tahu ilmu memanah salah satunya itu. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha. Hati-hati nih Ustaz ya, nanti imam udah pakai riwayat waras bahaya. Enggak boleh pakai riwayat itu kalau belum mempelajarinya. Kalau belum apa? Kan udah Ustaz pelajarinya 2 kali pertemuan. Belum boleh. Lanjut cerita tadi. Oh, dalam ayat lain juga dikatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allahu Akbar. Juara terus orang-orang Turki itu sampai Masya Allah terkagum-kagum. Bahkan antar negara memanah, tapi memanah bukan memanah seperti atlet itu ya, memanah seperti panahan yang tradisional itu, panahan sunnah Rasul. Juara 1 terus. Bukan suaminya tuh Masya Allah terkagum-kagum. Luar biasa. Nah, di sela-sela itu dia datang ke Blue Mosque. Insya Allah semua antum nanti akan ke Turki, amin. Dia datang ke Masjid Al-Fatih. Khususnya dia di Blue Mosque itu, kadang-kadang dia di Topkapi, kadang-kadang dia apa yang dijadikan Hagia Sophia. Nah di Blue Mosque itu, jadi masjid-masjid di Turki itu luar biasa ya. Antum udah dapat cerita dari Ustadz Felix ya. Masjid di belakangnya itu ada seperti serambinya itu. Jadi seperti bangunan di semen itu agak tinggi. Nah di situ halakoh-halakoh. Jadi dia duduk di situ, murajaah. Murah apa? Dan bacaan murajaan sesekali terdengar oleh jamaah lain. Jamaah lain itu ngerubungi dia. Masya Allah.
Bacaan Al-Quran luar biasa sekali. Kami saja yang sini asli orang Turki di sini, banyak para masyayikh dari Mesir dan lain sebagainya, tidak seperti bacaanmu. Setiap ada orang lewat dengar didatengin, Masya Allah bacaan. Setiap ada ibu-ibu datang, Masya Allah bacaan. Sampai ada ibu-ibu itu bawa anaknya, boleh nggak anak saya belajar denganmu? Dan dia ceritakan itu ke anak, ya Allah Ustaz, anak bersyukur sekali Ustaz belajar dengan antum Ustaz. Ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, panjang WA-nya diceritakan di grup talaki kita, ya Allah anak bersyukur sekali belajar dengan saya, bersyukur sekali mendapatkan guru yang sangat luar biasa. Bukan gurunya yang luar biasa, tapi dia istiqomahnya 7 tahun dia belajar kan. 7 tahun apa? Dia belajar. Singkat cerita dia izin sama suaminya. Afwan Nabi, kayaknya kan dia hafid 30 juz. Kayaknya saya harus cari guru untuk mentorkan hafalan. Cari-cari informasi, dapatlah dia satu komunitas syekh dari Mesir yang dia dulu ketika Mesir itu sempat terjadi kerusuhan, beliau ngungsi ke Turki. Tahun berapa ya? 2004 atau 2008 itu ya Ustaz ya? Yang Mursi itu di 2011. Ke sana enggak boleh lagi balik ke Mesir. Entah urusan apa, imigrasi dan lain sebagainya. Jadi beliau buka halaqah di sana. Banyak orang-orang Turki yang ngambil halaqah, ngambil Al-Quran dan termasuk ngambil sanad di sana. Dapatlah dia senang sekali dengan cerita, Ustaz mohon doanya Ustaz, anak besok akan setoran insyaallah. Kita doakan dari sini dengan teman-teman. Apa yang terjadi ketika setoran? Baru baca ta'awudz. Baru baca apa? Apa kata syekhnya? Khalas, kamu selesaikan setoran 30 juz, saya akan berikan sanad kepadamu. Kirain 10 orang kayak Ustadz Ulil ya. Kirain enggak irji seperti Ustadz. Ini kita bersyukur, itu bedanya dengan guru. Dulu kita belajar tidak langsung dengan lisanul Arab. Orang yang betul-betul fasih dalam baca Al-Quran. Syukurnya murid kita ini langsung dibetulkan bacaannya, itsmamul harakahnya, isti'alanya, istifalnya, setiap huruf detail dibaca. Alhamdulillah. Dan teman, dia baru baca ta'awudz, selesaikan setoran 30 juz denganku, aku berikan sanad kepadamu. Yang lain teman-teman yang nganterin halal Kristen udah setoran 3 tahun, 4 tahun, ya Allah nggak dapat sanad. Dia dapat apa? Dapat sanad. Masya Allah. Kana wa ma lam yasha'lam yasha'lam yakun. Ini istiqomahnya. Jadi ikhwan, kesempatan antum sangat besar untuk mendapatkan ilmu yang sangat luas. Ambillah ilmu sebanyak-banyaknya. Dan yang paling penting, lihat para muassis kita, RKM, abi kita, bunda kita, orang tua asuh kita, guru-guru kita menginginkan antum menjadi orang yang bermanfaat melalui Al-Quran. Dan kami orang-orang Islam, kita semua orang-orang Islam harus yakin bahwa pemimpin-pemimpin Islam yang akan memberikan kejayaan kepada Islam adalah pemimpin-pemimpin yang dibentuk dari Al-Quran. Antum hafidz 30 juz, punya sanad fiqih, sanad hadis, sanad Al-Quran. Mau masuk ke politik, mau masuk ke bisnis, mau masuk ke apapun, ke IT segala macam, silakan. Yang penting mutqin 30 juz. Yang penting apa? Mutqin 30 juz. Kisah terakhir sebelum kita sholat. Ana punya halaqah namanya halaqah qaswarah. Halaqah apa? Qaswarah. Dulu ana ngajar seperti Ustaz Faiz di sebuah sekolah internasional. Ana sebutkan sekolahnya, Kafilah International Islamic School. Dari sekian banyak yang hafidz Quran, yang 30 juznya itu anak kumpulkan. Anak apa? Anak kumpulkan. Kita drill baik-baik tentang bacaannya, fasohahnya. Seusia-usia antum. Ya, lebih senior antum sedikit kan, antum tamat SMA di sini kan? Ini usia-usia SMA. Semua itu anak-anak cerdas. Karena sekolah ini membeasiswakan 25 murid yang semuanya wajib ranking 1 akademiknya. Jadi kami dulu tim turun ke provinsi-provinsi cari sekolah-sekolah yang sekolahnya bagus, ranking 1 kami beasiswakan. Akademiknya jalan, tahfidznya jalan. Antum bisa bayangkan. Jadi selesai dari sana, itu selesai 30 juz. Mereka juara-juara olimpiade sains dan mereka juga juara-juara tahfidzul Quran. Kedutaan Saudi Arabia ini antum juga harus ikut nih lomba-lomba kedutaan Saudi, MTQ, Musabaqah. Niatnya karena Allah. Karena di MTQ itu juga banyak dinamikanya. Nanti kita ngobrol dengan Ustadz Faiz, dengan Uda. Insya Allah kita
Yuk yang mau ikut lomba, tapi niatnya hati-hati karena di lomba itu banyak juga hafiz Quran yang hafiz Quran, masya Allah, kaifahalukum ukhti, masya Allah antum hafalannya. Banyak juga ikhwan, masya Allah akhi, bacaan Al-Quran antum luar biasa, banyak juga. Tapi banyak juga yang soleh. Dan paling terkenal tuh yang hafiz Quran 20 juz, 30 juz, cabang tafsir tuh paling anti sama akhwat. Dijaga oleh para malah. Ada juga yang ana nggak mutqin kalau belum. Habis satu batang, habis juga hafalannya. Kembali kepada halaqah tadi, masya Allah luar biasa. Antum bisa ikhwan. Di sini fasilitasnya sangat luar biasa. Disediakan untuk antum. Bahkan antum pengen ahli apa disediakan di sini. Lihat mereka ini yang hafil Quran ini, masya Allah. Ana kalau dengar ini selalu merinding ikhwan. Apa yang terjadi ikhwan? Mereka hafil Quran, sainsnya bagus, hafalannya bagus. Umumnya yang hafil Quran nih ngambil apa? Ngambil sains. Ada ke MIT Amerika sana hafil Quran. Ada yang diterima di Italia sana, ada yang diterima di Denmark. Ada UI ITB itu biasa. UI ITB itu apa? Biasa. UI ITB itu apa? Biasa. Ada cerita yang unik sekali, ana sebutkan, namanya Anak Ajaib. Ada buku itu, tulisannya Anak Ajaib. Di dalamnya dia masuk, namanya Muhammad Ghazi Basayev, orang Sulawesi. Orang apa? Orang tuanya dulu punya sekolah besar di Makassar, sekolah musik. Rambutnya gondrong, dipotong rambutnya, dia hijrah, anaknya langsung suruh ngafal Quran. Saya nggak mau sekolah apa-apa, yang penting anak saya hafal Quran dulu. Ternyata hafal Al-Quran di usia 6 tahun. Langsung disekolahkan ke sekolah Islam, SMP, SMA-nya juga di kafilah. Apa yang terjadi dengan anak ini? Anak ini ketika ikut lomba Al-Quran selalu minder. Dia nggak pernah ikut lomba Quran. Sains saja. Juara nasional sains, juara nasional sains. Juara terus. Juara apa? Juara terus. Ketika disuruh ikut tahfidzul Quran, dia minder. Padahal dia dari kecil hafal Quran. Ketika masuk halaqah kita, halaqah qaswarah. Qaswarah itu apa? Farraj min qaswarah. Qaswarah itu artinya apa? Qaswarah itu artinya salah satu nama dari asadun. Asad. Asad itu apa? Singa. Singa. Singa itu kalau antum mau tahu, nanti minta kasih tahu dengan Ustaz Faiz. Singa, betapa luasnya bahasa Arab itu. Singa itu ada 99 nama singa. Asad, Qaswarah, dan lain sebagainya. Saking luasnya bahasa Arab. Satu hewan itu bisa namanya banyak. Jadi dia minder ikut lomba itu. Minder, kenapa? Saat anak fasohanya kurang. Udah sekarang kita mutqinkan hafalan, kita perbaiki fasohanya. Susah, ta'awudz saja susah. Karena bibirnya kayak anak lebar, lebih lebar lagi, besar lagi. Kayak bibirnya Syekh Saleh itu. Susah dia. A'udzubillah, terbata-bata sekali. Tapi hafalannya mutqin. Antum mau uji kayak apa aja dia bisa. Apa yang terjadi? Ana dengan tim lomba, udah ikutkan saja dia lomba tahfiz. Aduh Ustaz, ana gak berani, saya ikut aja 15 juz. Ikut 15 juz, kedutaan Saudi Arabia, ikut 15 juz tingkat nasional. Apa yang terjadi? Juara 1 ikhwan. Antum kalau ikut kedutaan Saudi Arabia itu, kalau juara 1 nasional, itu hadiahnya 50 juta plus umroh. Afwan ya, kita jangan ngomong hadiah, tapi anak kasih tahu aja ini. Kalau juara Asia Pasifik atau Asia Tenggaranya atau juara internasional itu haji. Tamu undangan kerajaan Saudi Arabia dan uang 60 juta. Di nasional dia juara 1, dapat umroh. Kemudian dapat uang 50 juta. Kemudian di internasional dia juara 3. Juara berapa? Juara 3. Apa yang terjadi dengan dia? Masya Allah Ustadz, ini berkat keistiqomahan, kesabaran setiap individu ahli Quran. Individu apa? Ahli Quran. Maka Anda katakan kepada antum, pelajari Al-Quran. Al-Quran itu tidak akan menyia-nyiakan ahlinya. Anda ulangi sekali lagi. Al-Quran itu tidak akan pernah menyia-nyiakan ahlinya. Antum kan sekarang pikir, aduh nanti nikah sama siapa. 3 aja dalam pikiran antum itu. Nikah sama siapa, kuliah di mana, kerja di mana. Betul gak? Betul gak?
Atau kalau nggak nyampe ketiga itu, saya nanti beli handphonenya pakai apa? Beli motornya gimana? Nanti saya mau jalan-jalan kemana? Tapi paling tidak di usia antum itu, kalau pikirannya sudah panjang, 3 yang dia pikirkan. Mau kuliah di mana? Ikuti anak. Mau kuliah di mana? Kerja di mana? Kerja di mana? Nikah sama siapa? Betul apa benar? Benar. Betul apa benar? Benar. Benar apa betul? Betul. Tajwid aja nggak diperhatikan antum. Wallahu a'lam bishawab. Na'tazirukum min kulli akhta. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh dan baik di sisinya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk membuka cakrawala ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa faratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ustaz, kalau ada yang tuhfahnya hafal, jazarinya hafal, Al-Qur'annya mutqin 30 juz, silahkan kirim ke ana Ustaz. Ana akan gembleng untuk mendapatkan sanad insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya, terlambat ya. Barakallah Syekh. Hayakumullah. Hayakumullah. Baik. Kita salat ya. Siapa yang siap diuji? Siapa? Kayaknya akhi ini siap. Siapa namanya Syekh? Dari mana asal? Bekasi ya? Masya Allah. Jauh dari Bekasi mana? Oh, Pondok Gede. Pondok Gedenya mana? Oh, Iqra jauh Iqra.